Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Malam ini kita akan mulai pertemuan kita, pertemuan pembelajaran ke-15 ya, dalam mata kuliah ekonomi kemiskinan. Ini merupakan pertemuan atau malam terakhir ya, kita berjumpa baik secara online ya, karena setelah ini kita akan mengadakan ujian akhir semester yang diperkirakan tanggal 18 Juli ya 2022. Untuk itu silakan kelompok yang siap saja, saya tidak akan mengatur ya, silakan siapa kelompok yang siap, 2, 6, 7, 8, 9. Silakan. Ini kami kelompok 7. Kelompok 7 mau presentasi tentang rasio pendapatan dan koefisien Gini rasio. Untuk kelompok 7 ini terdiri, kami ada 3 anggota, di mana yang pertama Desi Dwida Hafni, yang kedua saya sendiri Erika Liaumi Bersitepu, yang ketiga Jovan Andianto Hulu. Untuk next slide akan dipresentasikan oleh Kak Desi. Kak Desi silakan. Terima kasih Kak Erika. Rasio pendapatan atau rasio profitabilitas. Rasio pendapatan atau rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Next. Adapun hal yang ditunjukkan. Ini salah makalah komitmen kerja ya? Salah itu Pak, salah judul. Pengukuran. Oh, salah judul. Oke lah. Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil tugas kami yang berjudul pengukuran kemiskinan. Yang kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alfa Korona Isabella, ada Adilman Hareva dan Puspayanti Ritonga. Oke, silakan. Pendahuluan, kemiskinan di Indonesia merupakan masalah mendasar dan krusial karena menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak penduduk. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, pemerintah Indonesia didukung oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Berdasarkan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, dengan statistik BPS menerima amanat untuk menyediakan statistik dasar bagi pemerintah, masyarakat, dan pengguna lainnya. BPS sebagai institusi resmi penyelenggara kegiatan statistik pertama kali melaksanakan perhitungan penduduk miskin pada tahun 1984. Pembahasan, ukuran kemiskinan. Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan ada Intan Febriansyah Wirastama, Mercy Kristina Siaan, dan Khofifah Nur Batubara. Saya sendiri dengan topik strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk yang kami bahas di sini ada pendahuluan, pembahasan, dan serta penutup. Pendahuluan sendiri, dalam makalah ini kami mencoba untuk menganalisis sifat multidimensi dari kemiskinan di Indonesia pada saat ini melalui sudut pandang yang baru. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kemiskinan. Di sini kami mendapatkan literasi 4 pengertian kemiskinan yang dimana berlulusan SMA minimal itu. Tapi setiap tahun yang tidak lulus SMA itu banyak. Gimana nasib-nasib yang tidak lulus SMK? Pas tadi yang dibilang tadi investasi pendidikan gitu.
gimana dengan mereka yang tidak sampai ke jenjang SMA bisa bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Terima kasih. Oke, Puspa silakan. Apa pertanyaannya Puspa? Ya Pak, Puspa dari kelompok 6 mau bertanya, indikator apa yang membuat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa sinkron dalam mengatasi angka kemiskinan? Nah, itu aja Pak. Oke, datanya nggak sinkron ya antara pusat dan daerah. Oke, tadi si Bertanya Pak, Desi silakan Desi. Apa pertanyaannya? yang tadi slide terakhir yang dijelasin Pak Kopipa, Pak bisa tolong ditampilin lagi? Slide terakhir contohnya apa ya? Itu ya. Iya Pak. Masing-masing Coba slide. contoh dari itu. Iya Pak. Slide terakhir apa itu? Yang mana ini? Yang terakhir yang dijelasin Kak Kopipa, Pak. Yang ini berarti Kak, kemiskinan di Indonesia yang Setelah itu Pak. Setelah itu apa? Sebelum ini ya, yang penyebab kemiskinan ini. contoh dari setiap kondisinya atau gimana? Ya, Kasih Kak. Misalnya kondisi alamiah contohnya apa, kondisi struktural contohnya apa, kondisi kultural apa gitu maksudnya. Oke, udah paham ya Kopipa ya? Iya. Oke, silakan presenter untuk menjawab 4 ini. Jadi 4 orang yang bertanya. Pertanyaan Adilman, jawaban Puspa dan Desi. Silakan siapa yang mau menjawab terlebih dahulu dari 4 pertanyaan. Boleh ini nggak Pak? Nggak usah berurut Pak. Boleh. Oh, Siapa mungkin yang langsung bisa dijawab aja? saya coba jawab pertanyaan dari Kak. Siapa tadi yang terakhir nanya? Kak Dewi ya? Kak Desi. Nah. Ya, yang beberapa contoh dari penyebab kemiskinan itu kan ada 3 kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, dan kondisi kultural budaya. Kalau kondisi alamiah dan ekonomi sendiri itu dari segi keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maksudnya di sini sumber daya alam Indonesia kan kita tahu banyak, tapi sumber daya manusia kita di sini bukan gimana Indonesia masih termasuk negara berkembang kan. Sumber daya manusianya masih dibilang tidak pintar, dibilang pintar banget juga enggak gitu. Jadi masih rendah, masih kalah jauh dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi intinya masih terjadi ketimpangan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri, yang salah satunya menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Itu contoh relatifnya seperti ini. Kita banyak sumber daya alam, tapi ujung-ujung sumber daya alam kita itu dibentuk dan diolah langsung di negara yang lebih maju. Padahal kita sendiri yang punya SDA-nya, tapi yang menikmati uangnya dan segala macam itu malah negara maju itu sendiri. Malah kita sendiri yang membeli produk dari mereka lagi. Padahal itu kan sumber daya alam kita. Karena sudah dibikin produk, maka menjadi nilai tambah baru. Otomatis orang Indonesia lagi yang membeli. Jadi secara contoh. Oke, mahasiswa sekalian, terima kasih saya ucapkan atas partisipasi Anda di dalam pembelajaran ekonomi kemiskinan untuk kelas 2 reguler 2 LA ya. Yang malam ini kita akhiri ya. Artinya nanti kita akan UAS secara online ya, tanggal 18 Juli ya. Karena ini kelas reguler 2, maka UAS-nya secara online. Jadi ada 7 pertanyaan dalam bentuk esai yang sudah saya upload di portal ya, tapi tidak bisa dibuka karena belum waktunya ya. Jadi ada 7 pertanyaan diambil dari materi-materi yang telah saya berikan sebelumnya ya. Silakanlah nanti jawabannya di email ya, bisa di email, bisa juga dikirim juga melalui portal ya. Jadi itu pengumuman dari saya untuk UAS ya, UAS. Yang kedua adalah sebagai dosen pengampu ya, di dalam memberikan materi perkuliahan ya,
mungkin saya ada kekurangan ya, ada keterbatasan baik dari sisi menyampaikan materi, mungkin dari sisi yang untuk bisa Anda pahami ya. Artinya itu merupakan kelemahan dari saya mohon maaf kepada Anda sekalian ya. Jadi itulah keterbatasan saya sebagai dosen ya. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf andai kata ada kekurangan di sana sini dalam penyampaian materi mata kuliah ekonomi kemiskinan ya. Dan mudah-mudahan di semester berikutnya di mata kuliah yang berbeda kita bisa berjumpa ya. Saya nggak tahu apakah kita bisa jumpa lagi ya. Dan saya juga nggak tahu apakah semester depan udah langsung kita tatap muka ya. Saya berharap memang kalau bisa ya tatap muka ya. Udah rindu juga kita ke kampus ya. Iya, rindu gua. Iya, rindu ya. Oke, untuk yang ketiga saya mintalah tanggapan mewakili ya, kan nggak mungkin semua ya, mewakili daripada Anda ya. Komtingnya mana nih, Suci? Suci lah dulu ya. Suci udah keluar atau masih on the cam, on cam? Suci udah keluar. Artinya kita ingin dengarkan tanggapan Anda sekalian kepada saya ya, sebagai dosen pengampu ya. Atau siapa? Intan lah, Intan ya. Mas Intan lah mewakili teman-teman untuk apa istilahnya closing statement, mewakili Anda ya, mewakili Anda untuk saya ya. Mana tahu dari closing statement itu bisa merubah dan apa usul-usulnya. Silakan Intan. Baik, terima kasih Pak atas waktu diberikan. Kami mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas materi, atas ilmu yang diberikan. Mohon maaf apabila selama ini kami ada salah-salah kata Pak. Semoga di kesempatan berikutnya kita masih dipertemukan kembali. Semoga rekan-rekan semua kita sehat selalu. Dipertemukan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Iya ya. Amin. Oke, terima kasih Intan. Mungkin kata-katanya mewakili kalian semua lah ya, kalian semua ya. Oke, saya ucapkan semoga kalian sukses ya. Mungkin itu saja. Kita akhiri pembelajaran kita ekonomi kemiskinan dan tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan ya, jangan sampai tidak disiplin dalam prokes. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu buat kita semua. Waalaikumsalam. Silakan untuk live kalau mau ya. Silakan.